Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Muafa. NIM saya 2892150164. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah digital bisnis yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto SEMM. Untuk latar belakang pada era digital bisnis saat ini, dunia yang diiringi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat internet menjadi salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang menjadi sumber kebutuhan manusia saat ini. Dampak dari kebutuhan penggunaan internet ini pun tidak lepas pada sisi bisnis yang digunakan untuk memasarkan produk-produk dari segala sektor dalam bentuk online. Kompetitor dalam dunia bisnis menjadi suatu alasan bagi para pelaku bisnis untuk membuat produk-produknya menjadi lebih unggul dari pesaingnya. Tujuan penulisan yaitu 1. Digital marketing itu mudah untuk dipelajari. 2. Penggunaan internet terus meningkat setiap tahunnya. 3. Menjadikan bisnis Anda siap bersaing di masa depan. Revolusi digital 4.0. Revolusi digital 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang, dengan demikian efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan hanya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Dalam revolusi industri 4.0 setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Yang pertama itu Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputerisasi, mekanisme, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan interrelated connection untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi antar manusia dan komputer. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik
terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan Big Data Indonesia antara lain: A. Sonar Platform. 2. B. Paquis Platform. C. Warung Data. 3. Databot. Yang ketiga itu Artificial Intelligence atau IA. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diantar sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah atau face recognition merupakan ialah satu contoh penerapan AI. Dua titik tiga ekosistem bisnis digital. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny menyatakan pada tahun 2021 pemerintah mengambil langkah ekstra untuk mempertahankan dan mendorong perbaikan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menjalankan pembangunan infrastruktur secara transformatif untuk menciptakan ekosistem digital yang mumpuni. Saat ini pemerintah Indonesia secara beriringan melakukan penataan frekuensi untuk mempercepat implementasi 5G. Kelompok kerja sudah dibentuk dan tahun depan akan dimulai, jelasnya dalam dialog Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel menuju 2021. Penguatan infrastruktur transformasi digital untuk pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung virtual dari Jakarta. 2.5 Resiko 2.4 Pola pikir bisnis di era digital. Transformasi digital mengubah pola pikir, cara kerja, hingga budaya dalam
menggunakan teknologi pola pikir pengguna menjadi kunci untuk membuat aktivitas lebih produktif, efektif, dan efisien. Poin utama transformasi digital terletak pada pola pikir penggunaannya, sedangkan teknologi ditempatkan sebagai enabler atau sebagai alat. 2.5 Resiko bisnis digital. Resiko dalam berbisnis sudah pasti ada dan tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Kamu sebagai pebisnis harus siap dengan segala resiko yang ada. Sejauh ini saya sudah pernah terjun ke dalam bisnis digital marketing. Pernah mengalami beberapa resiko yang hampir saja membuat saya nyaris menyerah. Namun akhirnya saya berusaha bangkit untuk mengelola bisnis saya dengan baik dan berusaha untuk tidak jatuh kembali ke dalam bayangan kelam masa lalu. 2.6 Menyusun perencanaan bisnis digital. Karena zaman sekarang orang-orang tidak bisa jauh dari hal-hal yang berbau digital, maka pemasaran digital menjadi solusi yang ampuh untuk mengembangkan bisnis. Lalu bagaimana cara menyusun strategi pemasaran digital? Untuk simak dan ikuti langkah-langkahnya berikut ini. 1. Siapkan goal atau tujuan usaha Anda. 2. Analisis usaha sebelumnya. 3. Identifikasi cara-cara Anda. 4. Rancanglah strategi pemasaran Anda. Penutup. Kesimpulannya, mungkin banyak dari Anda masih bertanya-tanya, apakah kita siap dalam menghadapi revolusi terbaru? Jawabannya adalah siap tidak siap, mau tidak mau. Kita sebenarnya sudah berada pada area industri keempat ini karena kesadaran yang masih belum tinggi terhadap perubahan tersebut. Kita hanya perlu menunggu efeknya yang akan semakin terlihat jelas di kemudian hari. Sarannya dalam Indonesia CIO Perspective Study on Industry 4.0 yang dilakukan SC10 Community, para CIO mengungkapkan bahwa kebijakan dan dukungan pemerintah menjadi kunci demi kesuksesan industri 4.0. Peran yang bisa dimainkan pemerintah menurut CIO adalah pertama, memberikan insentif dan membuat kebijakan untuk mendukung transformasi menuju industri 4.0.